para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, bertemu lagi dengan saya selaku host Adrianus Meliala. Apa kabar? Apakah semua dalam kondisi sehat? Dalam kondisi senang dan bahagia? Harapan saya demikian. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, pada sesi ini, pada episode ini, kita akan bertemu dengan seorang tamu, seorang guru besar dari UI yang berasal dari Fakultas Farmasi. Ini fakultas yang terus terang saya nggak tahu nih. Ya taunya hanya makan obat 3 kali sehari gitu ya. Tapi justru itulah yang membuat kita ingin tahu siapa dia dan apa yang dikerjakannya sehari-hari. Dia adalah seorang guru besar, Prof. Berna Elia. Halo Prof, apa kabar Prof? Halo Prof. Adrianus, alhamdulillah sehat. Ya, nanti kita akan dengarkan pembicaraan dengan beliau ya, sebentar lagi. Prof. Berna, bagaimana orang memanggil Prof? Ya, apakah sebagai seorang misalnya farmakolog atau ahli obat atau apoteker atau apa? Bagaimana panggilan yang biasanya atau yang pas bagi Prof. Berna? Kalau masyarakat biasanya memanggil saya ahli herbal Pak. Jadi karena saya memang selama ini berkecimpung di bidang herbal. Jadi herbal yang berkhasiat sebagai obat. Ahli herbal. Iya. Prof, ini terus terang aja Prof, ini sebagai seorang yang hanya menjadi penikmat atau pengguna obat. Kalau herbal itu kan kesannya jadi seperti gampang ditemui di mana-mana. Banyak orang yang mengaku diri sebagai seorang ahli herbal, ya, lalu mengatakan bahwa kalau minum herbal ini maka akan, ya. Nah, apa bedanya antara mereka yang tadi saya katakan sebagai orang-orang seperti itu dengan Prof. Berna? Silakan. Nah kalau orang-orang kan herbal itu dalam arti kata luas. Nah kalau saya memang terkait penelitian bidang khusus. Jadi memang selama ini bekerja sama juga dengan Kemenkes misalnya dalam mengembangkan misalnya terkait bahan baku obat. Apalagi sekarang bahan baku obat natural ya. Yang natural kita memang Indonesia kan kaya akan bahan alam. Nggak, maksudnya lebih fokus ke Prof sendiri. Apa yang membuat Prof ini lalu kemudian diperhitungkan, dikenal di kalangan para ahli herbal lainnya? Silakan Prof. Nah ini terkait ini juga ya mungkin latar belakang saya memang penelitiannya ketika waktu S3 ini saya di China kan memang mengembangkan terkait herbal tapi herbal Indonesia yang saya teliti di sana. Setelah pulang dari sana memang saya ingin bagaimana TCM itu berkembang ya. Nah, sehingga saya juga ingin membawa herbal-herbal Indonesia juga berkembang ya bisa dimanfaatkan nantinya bukan hanya sebagai yang kita kenal sebagai jamu ya. Apalagi sekarang kebijakan pemerintah kan sudah ada herbal terstandar ya atau fitofarmaka yang itu bisa dikonsumsi maksudnya diresepkan oleh dokter gitu. Apakah untuk mencapai itu memang harus S3 ya Prof? Dari sisi keahliannya dan apakah memang harus di UI sekolahnya? Nah itu sebenarnya ketika itu ya saya melanjutkan memang di UI karena beban punya anak cukup banyak Prof. Jadi sehingga ketika anak saya yang ke 78 itu kembar ya sehingga saya mau melanjutkan di luar sedangkan anak saya udah waktu itu udah ada jadi semuanya udah 7 ya sehingga saya memutuskan untuk ambil S3 di UI tapi saya risetnya di China. Prof, jadi ada berapa orang yang boleh dibilang memiliki keahlian seperti Prof. Berna? Apakah di tempat-tempat lain, di kampus-kampus lain juga ada ahli herbal seperti Prof? Ada sih rasanya. Misalnya kalau itu kan misalnya di UNAIR ada Prof. Sukardirman ya, atau misalnya di Unhas tuh juga ada lagi ya. Kemudian juga di ITB juga ada yang satu bidang ya. Boleh kita lihat, kita ambil 10 orang gitu di Indonesia ini? Ada sekitar 10 orang dari perguruan tinggi ada keahlian di bidang yang sama. Di swasta ada lagi? Ada juga orang seperti itu? Nah kalau di swasta mungkin saya kurang tahu persis ya kalau swasta ya di perguruan tinggi swasta. Dari 10 itu misalnya, ini kita ambil guessing saja, berapa yang wanita? Apakah cuma Prof. Berna yang wanita di antara para ahli herbal tersebut gitu? Kalau yang wanita, saya rasa dari UGM ada satu orang wanita ya. Jadi memang banyak yang laki-laki ya, termasuk di farmasi juga. Ada Prof. Munim salah satunya yang sebidang dengan saya. Nah itu kan laki-laki juga. Prof, apa memang susah untuk menjadi seorang ahli herbal Prof? Ya sebenarnya
asal tekun saja ya, tekun, dan juga yang ingin ada hasrat ingin meneliti ya, ada ingin berkelanjutan untuk studi lanjut ya. Karena kan kita tahu herbal di Indonesia ini sangat banyak ya, bahkan Indonesia itu kaya akan tumbuhan obat ya. Bahkan kita tuh negara kedua setelah Brazil. Jadi kan tanaman obat herbal Indonesia itu cukup banyak. Ya, tapi yang dimanfaatkan untuk masyarakat atau untuk industri masih sangat sedikit ya, sehingga itu perlu dikembangkan. Kembali terkait dengan Prof Berna, apakah sudah ada paten terkait dengan yang Prof ciptakan begitu? Sudah ada. Ya. Sudah ada paten misalnya terkait kemarin saya salah satunya terkait misalnya untuk diabetes ya. Nah kita coba mematenkan itu sebenarnya sudah digunakan masyarakat secara tradisional. Nah tapi kita coba teliti ya. Kita teliti pada baik secara sebelumnya kita standarisasi dahulu ya, standarisasi, kemudian bahan-bahan yang kita gunakan, kemudian juga kita lakukan uji in vitro ya, kemudian kita lakukan uji in vivo pada hewan coba ya, dan juga memang ada uji kalau diabetes itu dia pemakaiannya jangka panjang ya. Jadi sehingga kita gunakan juga uji bukan hanya uji toksitas akut ya, maksudnya untuk tahu keamanannya, tapi kita juga lakukan uji toksitas subkronis, jadi jangka waktu panjang. Ya di mana tikus itu kita beri perlakuan itu sama 9 bulan. Ya 9 bulan, 10 bulan baru kita lihat ya. Nah ternyata memang hasilnya cukup baik ya. Nah dan itu hasilnya signifikan. Saya bisa bayangkan bahwa hasil temuan Prof, paten Prof ini akan dicari oleh dunia usaha untuk dijadikan sebagai komoditas. Artinya sebetulnya Prof bisa berguna betul dalam konteks bisnis di Indonesia. Ya, ini kan salah satu juga saya mengembangkan ini kemarin ada produk hanjeli ya. Hanjeli itu sebenarnya makanan dulunya digunakan oleh masyarakat Sunda ya untuk makanan katanya untuk pengganti beras atau apa ya. Ternyata itu kita coba kembangkan. Nah ini juga kita sudah patenkan ya. Sekarang kita mau buat coba sediaan ya bentuk kayak norbar ya. Nah itu kita lagi kerjasama sama industri ya, dan kemudian juga kemarin alhamdulillah dapat dukungan dari DIB ya. Wah, tentunya semua ya Pak Prof ya, ada imbalan materialnya gitu Prof ya untuk Prof Berna sendiri. Iya. Gitu. Waduh, saya bisa bayangkan bahwa kalau begitu Prof Berna memang dicari oleh dunia industri dan bisa mencetak nama ya dari hubungan dengan industri tersebut. Nah ini juga saya sebenarnya ada kerjasama juga dengan industri kosmetik ya. Dulu kan saya juga mengembangkan kosmetik ya, kemudian dapat dana. Nah itu juga sudah dipasarkan sebenarnya ya, sudah dipasarkan oleh industri ya. Dan dia itu alhamdulillah dapat royalti walaupun kecil-kecil lah setiap tahun. Luar biasa. Jadi kalau orang biasa dapat royalti dari buku, ini Prof royalti dari perusahaan untuk kosmetik gitu ya. Iya. Nah kalau begitu Prof, kenapa misalnya tidak banyak orang yang bergerak di bidang seperti Prof ini? Artinya menjadi peneliti, menjadi orang kampus gitu. Apakah saya salah tentang hal ini? Sebenarnya mungkin karena orang-orang yang mau jadi dosen itu kan sekarang tuh pada kita mencari dosen aja nih agak susah nih di farmasi ya. Karena memang mereka tuh harus lanjut ya, harus S3 katanya. Jadi sehingga untuk ke sana itu mungkin enggan ya. Mesti udah berkeluarga gitu ya. Sebagai seorang wanita tentunya udah berkeluarga, ya mereka kadang-kadang memikirkan kalau untuk sekolah lagi bagaimana, anak-anak ditinggal, apakah suami ditinggal. Nah itu juga pertimbangan mungkin sehingga mereka tidak melanjutkan ya. Sementara di luar banyak tawaran. Banyak tawaran ya. Kalau kita penelitian di luar tuh banyak sekali tawaran ya. Bahkan mau misalnya ke China, ke Malaysia tuh yang penelitian banyak sekali ya terkait kalau kita ingin melanjutkan bidang studi saya. Jadi Prof bayangkan tadi sudah menjadi seorang istri, seorang ibu dari 8 anak, nempuh S3 dan kemudian berkarya dalam rangka mengembangkan paten. Luar biasa Prof Berna. Ya. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, itulah sedikit banyak tentang achievement ya, capaian dari Prof Berna terkait dengan perannya sebagai seorang ahli herbal di UI. Dan pada seksi berikutnya kita akan melihat sekelumit kehidupan Prof Berna sebagai seorang pribadi pada saat dia menjadi seorang anak-anak, remaja, dan kemudian menjadi seorang mahasiswa di UI yang kita cintai ini. Tunggu sebentar lagi. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, sambil menyeruput kopi, saya ingin melanjutkan perbincangan bersama dengan rekan saya, Prof Berna. Prof Berna, mau tanya nih
tentang kehidupan masa kecil Anda. Apa memang ada hubungannya ya antara kehidupan masa kecil Prof Bernard dulu dengan aktivitas sekarang? Jangan-jangan karena mungkin pada waktu kecil sering dikasih obat-obat apa yang tanaman kah dari orang tua, obat herbal sehingga lalu sekarang menjadi ahli di bidang itu. Mungkin ya. Nah, betul nggak betul? Pak? Oh iya betul. Nah, ketika saya kecil itu memang orang tua ya suka memberi saya ramuan-ramuan herbal. Wah. Ya. Nah termasuk misalnya ketika emah ya. Nah emah itu kita biasanya kalau emah kronis atau apa orang tua saya memberikan obat ya. Bahkan kalau dulu dicekokin jamu itu sambiloto biar sehat ya. Jadi tiap hari itu minum sambiloto. Pahit ya. Tapi saya udah terbiasa gitu. Keluarga Prof dari mana? Dari Jawa mungkin atau dari Sumatera? Enggak, saya campuran kombinasi ya. Ibu saya itu ada aslinya dari bapaknya Makassar, dari Bugis, ibunya Palembang. Kemudian orang tua saya itu dari Lampung. Jadi budaya apa tuh yang kemudian ya, mengiringi kehidupan sehari-hari? budaya ya pokoknya ada ya Indonesia karena di tempat saya itu juga banyak campuran ya komunitasnya, ada Jawa, ada suku Sunda. Jadi memang beragam gitu. Mungkin bisa diceritakan dulu orang tua bekerja apa, lalu kemudian bagaimana orang tua membesarkan Prof Bernard dan mungkin ada saudara-saudara yang lain? Kalau orang tua saya dulu bekerja di imigrasi, ya di kantor imigrasi Bandar Lampung. Kalau dulu namanya Tanjung Karang ya, nah, sekarang jadi Bandar Lampung. Di Tanjung Karang. Nah kalau ibu saya ibu rumah tangga ya, tapi ibu rumah tangga ibu saya juga produksi aktivitasnya banyak ya. Jadi memang ibu saya itu punya keterampilan dulu menjahit ya. Jadi dia membuat kursus jahit di rumah ya. Kemudian membuat kursus latihan memasak di rumah. Jadi memang aktivitas ibu saya di rumah tapi semua tuh bisa di-handle ya. Nah, kemudian kami itu pada anak-anaknya itu memang selalu diberikan obat-obat herbal kalau sakit atau apa ibu saya diberikan obat herbal. Maka itu ketika saya SMA itu saya suka juga pelajaran kimia dulu ya. Tapi saya nggak terpikir, saya pikir tadinya farmasi itu banyak kimia pelajaran. Saya itu paling suka pelajaran kimia dulu ya. Bahkan dulu kalau nilai kimia itu tertinggi. Jadi dosen itu guru SMA itu tidak memberikan nilai 10, katanya 10 itu untuk Tuhan. Jadi 8 itu katanya untuk 9 itu untuk dia. Jadi kita dikasih nilai tertinggi 8. Ya, saya bilang kalau 8 nanti dijazah kasih 8. Ya, enak banget dia 9, orang-orang pada 9 aja di rapot dikasih 9 sama dia ya kalau di rapot ya. Jadi nah itu terinspirasi dari situ akhirnya saya mengambil farmasi. Karena kan kalau kita lihat memang setelah saya mempelajari farmasi itu kan memang ada sub-subnya ya. Jadi tunggu dulu. Jangan dulu sampai ke situ. Saya justru mau tahu apakah pada waktu di SMA nggak ada godaan untuk misalnya pertama mengambil prodi yang lain, kedua jangan di UI gitu. Apa memang sudah dari awal mantep Prof Bernard untuk masuk UI misalnya? Nah dulu itu sebenarnya saya pengennya ke Jogja. Di UGM? Di UGM tadi karena kakak-kakak ada sebagian di UGM ya saudara-saudara. Nah tapi bapaknya orang tua saya pertimbangannya kalau dari Lampung kan ke UGM jauh dia bilang. Jadi ambillah yang dekat di Jakarta. Jadi saya alternatif kan salah satunya UI ya. Nah, ya udah saya bilang saya ikut orang tua saya ambil UI, farmasi UI. Ya alhamdulillah tuh ya atas izin Allah juga saya diterima di UI. Gitu. Iyalah pasti semua karena orang tua. Ya, tapi satu angkatan saya sedikit cuma 20 orang. Jadi kita dari satu SMA maksudnya? Bukan dari SMA saya cuma 1 orang. Jadi dari seluruh yang diterima di satu angkatan itu kita cuma 20 orang. Oh berarti dulu pada waktu itu farmasi masih jadi prodi ya, belum jadi fakultas ketika itu ya? Iya, tapi memang sebelum angkatan saya itu terima 40. Jadi ketika di angkatan saya itu terimanya sedikit 20 orang. Jadi memang gitu. Boleh diceritakan Prof dari masuknya di farmasi UI sampai kemudian lulus, apakah mulus-mulus saja? Lalu kemudian apakah memutuskan langsung S2 dan menjadi pengajar atau ada pertimbangan lain ketika itu? Misalnya sempat keluar lalu masuk lagi begitu? Nah ketika di UI alhamdulillah studi saya lancar ya. Maksudnya kalau memang ada hambatan cuman saya waktu di UI sempat ikut organisasi ya. Senang juga sih berorganisasi. Misalnya ikut BEM ya. Kemudian dulu ada yang di farmasi itu HMD ya. Jadi kita memang suka berorganisasi. Nah kebenaran ketika saya lulus ya. Ketika saya lulus, saya pulang ke daerah sama teman-teman jalan ya. Saya tuh nggak tahu kalau dicariin di farmasi, masih dicariin farmasi karena ketika itu memang membutuhkan dosen.
Ya, jadi saya tadinya pikir saya mau habis lulus S1 saya akan ambil apoteker kan. Jadi saya belum berpikir untuk bekerja dahulu ya. Nah, tapi ketika lulus S1 itu saya rupanya saya di salah satu yang dicalonkan untuk jadi dosen farmasi UI. Jadi sebelum apoteker ya. Jadi ketika saya di asrama, saya ditelepon tuh sama teman. Maka saya telepon ke asrama, ada telepon tuh saya enggak. Bu Bera dicariin katanya sama ketua jurusan katanya, diminta untuk menghadap. Waduh, ada apa tuh? Saya gitu kira ada apa nih menghadap. Akhirnya saya telepon salah satu dosen karena beberapa tadi disebutkan yang menghubungi saya. Misalnya ada Pak Umar, ya, ada Bu Sabariah, ada Bu Is almarhum yang jadi. Jadi saya telepon Bu Iis. Udah kamu datang aja ke rumah saya sekarang katanya gitu. Ini karena hari ini besok itu terakhir dan besok itu kamu bisa ke bisa langsung ke Depok. Saya bilang saya kuliah di Salemba waktu itu ya. Akhirnya saya telepon Bu Is, saya datang ke rumah Bu Is. Udah ini ada lowongan jadi dosen, kamu udah dimasukkan kata namanya. Jadi bertiga waktu itu saya, Prof Mahdi dan Prof Hayun. Saya Pak Mahdi dan Prof Hayun. Buat lamaran sekarang, pokoknya karena mau tes CPNS 2 pekan lagi. Jadi saya tuh langsung dibuat malam itu melengkapi persyaratan. Besok pagi saya langsung ke Depok, jadi ikut salah satu dosen ya, Pak Yahya Atmaja. Jam 7 udah di UI, mengantarkan berkas ke Depok. Ya itu rezeki ya. Jadi saya waktu itu nggak terpikir untuk bekerja di mana. Tapi kemudian setelah saya masuk di UI, tapi saya belum ini ya. Setelah saya CPNS, saya melanjutkan apoteker. Melanjutkan apoteker. Nah ketika itu selesai apoteker, saya dapat tawaran dari industri ya. Wah, godaan nih ya. Iya, dapat industri juga. Terus saya dari angkatan laut yang dulu namanya Wamil ya. Wamil juga saya ditawarkan. Jadi kemudian satu angkatan saya sendiri yang dapat Wamil. Tapi saya waktu itu kalau lagi apoteker, akhirnya saya mengundurkan diri dari Wamil karena waktu itu kan khawatir ya. Jadi kalau ada apa-apa, jadi saya buat surat pernyataan saya sedang pendidikan. Jadi saya tidak bisa mengambil Wamil. Tapi kemudian itu ditawarkan lagi ada perusahaan. Dulu CPNS tuh 60.000 ya. Saya ingat dapat 60.000. Nah ini di perusahaan dikasih 400.000. Waduh, berkali-kali lipat. Tapi ketika itu saya kan sudah berkeluarga ya, tapi memang belum punya anak ya. Saya berpikir ini saya sholat istikharah dulu ya, masih memohon pada Allah petunjuk. Ini sedangkan besok itu udah ini besok saya datang ketemu ketemu HRD-nya gitu ya langsung ya, udah wawancara semua, udah beres ya, udah tes semua ada beres, udah itu ketemu HRD-nya untuk masuk pertama kali, jadi sekalian pengenalan perusahaannya. Nah ini perusahaannya, akhirnya ketika itu saya memutuskan tidak jadi ya, karena saya udah tawaran dari UI juga ya, jadi saya bertimbangkan ya udah saya ambil yang di UI. Hanya sana saya tolak. Tadinya Prof ke industri gak kenal gitu ini. Iya betul. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di UI gitu. Walaupun ya dengan minimal ya, maksudnya ketika itu kan 60 sama 400-an beda. Jadi waktu itu sempat juga ada dosen saya yang bilang, Bu Bera terima aja tawaran timbang di UI gajinya kecil, dia bilang gitu. Lalu kemudian memutuskan untuk jadi dokter, lalu kemudian mengejar norma-norma akademik untuk menjadi guru besar itu gimana prosesnya, Prof? Nah, kalau untuk yang jadi guru besar, saya ketika jadi dosen ketika itu kan memang dosen yang di lab saya itu memang sedikit ya, cuman ada Pak Yahya, Bu As ya, dan saya. Nah, kemudian ada satu lagi ya, Bu Katrin, tapi waktu itu Bu Katrin sedang melanjutkan S2 di ITB ya. Yang dua udah senior, masih S1. Bu Bera belum boleh lanjut sekolah dulu. Maksudnya biar belajar dulu di sini karena nggak bisa semuanya sekolah ya tentunya ya. Jadi harus gantian ya. Nah, udah gantian. Kemudian setelah Bu Katrin selesai S2 ya, saya boleh melanjutkan. Jadi sementara nanti saya nyelesain S2, Bu Katrin melanjutkan S3. Tapi saya pikir kalau itu saya pertimbangkan sama suami mengambil di luar atau di dalam. Kalau suami di dalam aja, nanti risetnya di luar. Jadi kemudian saya memutuskan, ketika itu farmasi belum ada S2 ya, belum ada, yang ada di kimia. Saya dibimbing oleh Prof. Soleh Kosela. Jadi ketika itu saya melanjutkan di S2 kimia. Kemudian saya ada tawaran itu beasiswa dari UNESCO dulu ya, untuk sandwich ya, untuk sandwich. Tapi ada pilihan negara ya. Pilihan negaranya itu ya Australia, Malaysia atau Singapura atau Jepang.
tapi dengan biaya yang ditentukan oleh UNESCO. UNESCO. Karena waktu itu suami saya udah dari S2 dari Australia, dia biaya segini cukup nggak ya, sebulan dapat berapa dolar gitu ya. Wah ini nggak cukup, apalagi mau pulang pergi nanti kalau misalnya kamu lanjut di sana sandwich, tentunya kan pulang pergi susah. Terus pertimbangan keluarga udah ambil di Malaysia. Jadi saya waktu itu ya Malaysia pun itu universitas yang dia hanya ditunjuk oleh UNESCO itu adalah Universitas Malaya. Nah, akhirnya saya melanjutkan riset di sana. Risetnya di luar, ya saya bawa herbal dari Indonesia, saya melanjutkan riset di Malaysia. Nah kemudian setelah di Malaysia sama profesor sana itu udah selesai risetnya, saya mulai menulis. Biar nanti S3 di sini saja katanya gitu ya. Jangan pokoknya risetnya nggak apa-apa pulang pergi Indonesia Jakarta. Yaitu waktu itu pembimbing saya di Malaysia itu adalah Prof Hamid ya, Prof Hamid waktu itu jadi dekan kemudian jadi dekan di emang dia manajer produk ngambilnya bahan alam. Nah, tapi saya kemudian sudah selesai S2, saya pulang ya, kemudian menyelesaikan menulis di sini kan saya alumni sini kan cuma hanya sandwich ya di Malaysia, saya menulis lagi, sudah menyelesaikan S2, mau S3 tapi gantian dulu ya nunggu teman saya Bu Catherine. Ya karena kan kita juga orangnya nggak terlalu banyak ya, sedikit ya, cuman Bu Asma Nisa udah mau pensiun, Pak Yahya udah mau pensiun, nah kan Bu Catherine sekolah ya udah terpaksa saya nunggu kandang dulu. Betul. Ya gantian lah ya. Nah kemudian setelah Bu Catherine udah mau selesai, baru saya melanjutkan S3. Tadinya saya pikir kalau waktu itu saya sudah punya anak 5 ya. Tadi saya ingin Prof Hamid itu udah jadi wakil rektor waktu itu ya. Di UM ya? Di UM, wakil rektor bidang 1. Nah kemudian pertimbangan sama saya akhirnya pertimbangan keluarga udah karena anak sudah 5 ambil di sini aja deh, nggak apa-apa nanti risetnya di mana terserah. Jadi kalau waktu itu saya bilang mau ganti negara deh, pengen tahu ya maksudnya yang lebih gimana gitu, beda gitu ya. Nah saya lihat China kan banyak juga ya herbalnya ya. Nah akhirnya saya ketika itu berpikir saya coba hubungi salah satu kemudian ada beasiswa juga ya, beasiswa untuk sandwich di permintaan Cina ya. Saya coba mengajukan apply ya. Apply boleh di sana. Jadi saya berangkatlah ke Cina untuk melanjutkan riset di sana ya. Jadi memang saya ketika itu ya saya melihat di China itu sungguh ini ya obat-obat herbal ketika tahun 2003 itu udah sampai ujinya udah sampai uji klinis mereka di sana itu. Jadi memang kan kalau di Indonesia belum ya, waktu itu ya belum ada aturan demikian ya. Di China itu profesor saya itu dia ada satu bahan tanaman yang di China itu sampai di uji klinis sampai 2 negara bahkan ya. 2 negara bukan hanya China saja. Jadi dia ada kerjasama di rumah sakit Thailand dan rumah sakit Amerika. Jadi mengambil populasi yang berbeda. Populasi yang berbeda. Sampai demikian penelitian. Wah ini saya bilang bagus juga nih ya. Tapi saya bukan penelitian terkait obat China tadi ya. Penelitian yang saya lakukan dari Indonesia, saya lakukan di China. Di China kemudian saya setelah menyelesaikan penelitian, saya harus balik ke Indonesia. Jadi saya melanjutkan ya penelitian yang saya lakukan ya tentunya ya alhamdulillah dengan akumnya cukup ya akhirnya saya bisa naik ke lektor kepala dahulu karena waktu itu saya sudah cukup lama nggak ngurusin pangkat lektor kepala, dulu masih sama Prof Usman Sumo ya. Usman Sumo iya. Oh Bu Bira bisa naik nih katanya, ya udah saya naik ke lektor kepala ya. Sudah lektor kepala, kemudian saya mengusulkan untuk guru besar. Nah sebenarnya ketika di guru besar saya itu di MIPA udah oke, tapi waktu itu masa transisi jadi farmasi. Oh pindah menjadi fakultas sendiri. Nah, terus saya dipanggil sama dekan farmasi. Bu Berna ini kita sama Prof Masmo ya ini sebenarnya di MIPA udah selesai kan, sudah jadi reviewnya oleh profesor dari ITB ya Prof almarhum Prof Asep, kemudian dari Prof dari Subagus dari UGM ya itu yang mereview saya, satu lagi saya lupa namanya. Nah kemudian karena pertimbangan kan tadi Prof udah di review, terus Prof Diana manggil ini kita kan fakultas baru, kita pengennya muncullah profesor dari fakultas kita. Ya akhirnya ya udah saya bilang yang baiknya bagaimana saja saya ikut ya. Sementara farmasi terbentuk kan belum ada guru besar, belum dibentuk ya. Betul. Ya saya menunggu dulu ya, prosesnya menunggu dahulu. Sudah terbentuk dari guru besar ya baru nanti akhirnya
selesai, guru besar terbentuk ya baru saya diajukan. Oh, jadi Prof ini menunggu sampai fakultas terbentuk, barulah kemudian Prof dikukuhkan sebagai guru besar di farmasi. Baru diajukan ke farmasi gitu. Strategi Prof ya? Iya, strategi. Mantap. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, para pecinta podcast, itulah tadi sekelumit tentang kisah hidup dari Prof Berna hingga kemudian menjadi guru besar bukan di FMIPA tapi di farmasi. Selebihnya kita akan bicara mengenai apa keseharian beliau, apa aktivitas yang digeluti dari hari-hari terkait sebagai seorang dosen di Fakultas Farmasi. Sebentar lagi ya. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita bertemu lagi dan akan membicarakan tentang bagaimana keseharian dari Prof Berna hari-hari ini, ya, sebagai seorang pengajar, peneliti, mungkin juga punya jabatan di kampus, jabatan struktural atau apalah, nanti kita tanyakan kepada beliau, dan juga kehidupan sebagai seorang istri dan ibu di rumah. Bagaimana Prof? Apa yang menjadi kesibukan sehari-hari? Agendanya penuh nggak Prof? Silakan. Agendanya padat ya Prof ya. Nih saya kalau mengajar itu ada mengajar S2, ada S3 dan juga S1 ya. Kemudian kalau membimbing itu ada membimbing program S1 ya, bimbingan, ada bimbingan S2 itu ada S2 herbal dan S2 magister, ada bimbingan S3 ya, kemudian ada bimbingan apoteker untuk praktek kerja profesi. Jumlahnya sudah banyak para bimbingannya Prof. Jumlahnya banyak ya. Sekarang saya S3 saja yang dibimbing saya sebagai promotor ada 7 orang. Waduh, ya, musiknya lumayan Prof. S2 juga ada 7 sekitar 5 apa 6 orang ya. Terus belum S1 ya. Jadi memang harus menata waktu. Di samping itu juga saya tentunya ada kegiatan lain, misalnya sebagai asesor dari Lampetekes, jadi harus mengunjungi ya. Kemudian ada riset juga ya tentunya, Pengmas juga ya, kegiatan Pengmas. Jadi saya kalau mengajar itu memang terkait bidang herbal, jadi memang misalnya fitoterapi ya, kemudian farmakognosi ya, fitokimia ya, kemudian standarisasi bahan alam ya, bagaimana teknologi sediaan bahan alam, itu memang dan juga ada elucidasi struktur, itu yang saya ajarkan di kampus ya. Itu ada mahasiswa S1 yang memang ada S1, ada praktikum juga, kita masih mengampu praktikum karena memang tenaga kita masih sedikit ya. Jadi saya juga masih mengampu untuk praktikum di S1 ya, selain mengajar di S1, kemudian di S2 ada dua S2 herbal sama S2 magister ya, kemudian S3 ya. Praktis waktu Prof tiap hari berapa jam nih di kampus nih? Di kampus itu kalau tergantung, kadang-kadang bisa kalau lagi banyak kerjaan bisa kadang-kadang sampai jam 7 malam atau jam 8 malam ya, tergantung ya. Apalagi lagi pandemi, kalau misalnya menyelesaikan deadline mahasiswa kan yang harus saya bantu ya. Nah itu memang penuh, apalagi bisa ada bimbingan apoteker. Nah biasanya kalau untuk apoteker saya malam di rumah. Jadi saya apalagi zaman sekarang ya, saya online. Jadi ntar ini habis dari sini saya udah janji sama masuk apoteker. 7:30 udah online untuk terkait bimbingan PKPA ya, PKPA yang mereka lakukan. Jadi kan harus menulis ya. Laporan. Jadi kalau gitu waktu untuk Prof sendiri menulis bagaimana? Untuk menyelesaikan penelitian misalnya? Nah untuk menyelesaikan penelitian, kita ada tim. Ya jadi memang ada tim ya. Ya mahasiswa saya ikut juga ya dalam tentunya dalam tim penelitian ya. Kalau memang saya sendiri nggak bisa tentunya ya. Jadi memang ada tim-tim penelitian, nah itu yang kita kerjakan. Apalagi sekarang saya juga ada kegiatan Pengmas ya. Nah itu saya juga senang ya dengan kegiatan Pengmas memang. Nah itu jadi memang waktunya udah full ya. Kadang-kadang ya di keluarga juga paling ya kita tuh ada rutin pertemuan. Walaupun kita sama-sama sibuk ya. Ya kemudian alhamdulillah anak saya udah kuliah semua ya, tinggal yang kembar ya, yang si kembar. Yang masih S1, yang satu di kedokteran UGM, satu di teknik industri ya, selesai lah yang UGM dikali koas ya, yang di industri semester ini, yang satu lagi yang terakhir itu masih di Hong Kong ya, diambil di CTU ya. Jadi itu yang kita tiap hari akhir pekan ya, kita ada komunikasi. Jadi kalau yang di CTU, misalnya di UGM kita pakai online, jadi ada sekitar 2 pertemuan 3 jam ya di misalnya kalau sore biasanya atau malam minggu atau misalnya minggu pagi kita ngobrol lah seru rumah itu, pokoknya meninggalkan semua aktivitas ya, misalnya HP atau apa. Jadi memang ngobrol bersama gitu ya. Jadi kalau ada curhat misalnya pekan apa rencana ke depan anak-anak bagaimana ya, itu dibicarakan di situ ya.
Tiap hari Sabtu. Ya Sabtu atau Minggu. Nah itu. Jadi memang misalnya atau kita mau ada rencana misalnya mau ke Jogja atau mau kemana kita dibicarakan. Jadi termasuk nah ini kan saya juga pekan ini ya tanggal 23 saya harus menguji misalnya ke Bandung ya, tapi diminta luring ya. Besok ada misalnya promosi S3 ya. 24-nya saya harus ke UGM nih, anak saya wisuda ya besok. Waduh. Nah, terus kemudian nanti tanggal 31 Mei saya harus berangkat ke asesor MPTKes ya ke Padang. Nah, kemudian tanggal 3 saya harus berangkat lagi ke Jepang besok ya. Jadi memang udah padat gitu. Udah padat. Ya, berarti kalau begitu juga kehidupan sebagai ibu dan istri tidak bisa ditinggalkan ya Prof ya? Iya tentunya ya sebagai ibu sama istri, tapi ya memang anak-anak ya alhamdulillah mengerti ya maksudnya kesibukan saya, kesibukan misalnya anak-anak juga kan pada sibuk ya, jadi kita tetap komunikasi gitu ya, sibuk sekali kita kumpul ya dalam waktu 2 jam atau 3 jam kita bicarakan lah ya semuanya. Wah, mantap sekali. Bagaimana dengan suami? Apakah suami mendukung aktivitas selaku dosen di kampus, Prof? Ya suami alhamdulillah mendukung ya. Suami memang juga sibuk ya dengan udah pensiun ya, dulu pernah juga kerja di dulu awalnya suami kan dari STAN ya. Udah pensiun, tapi memang dia sekarang punya agenda sendiri ya terkait paguyuban ya. Paguyuban ketuanya. Jadi dia juga sibuk ya. Sibukkan diri gitu ya untuk tapi hal-hal yang bersifat. Tapi sangat sibuk juga dia masih bukan. Tapi memang jadwalnya juga padat ya. Jadi sama-sama padat. Jadi saling mengerti lah gini ya. Jadi Prof habiskan waktu di kegiatan pengajaran dan penelitian Prof ya? Ya, Pengmas ya. Pengmas juga. Tidak untuk misalnya jabatan struktural di kampus? Nah, kalau di jabatan struktural kampus kalau yang sebelumnya memang saya memegang. Tapi saat ini saya cuma hanya memegang ketua kelompok bidang ilmu ya. Jadi di farmasi itu ada kelompok bidang ilmu. Nah, saya memegang kelompok bidang ilmu biologi. Jadi sebagai ketua kelompok bidang ilmu biologi. Itu bukan jabatan struktural, Prof? Katanya sih masuk jabatan struktural ya, ketua kelompok bidang ilmu. Oke. Dan di samping itu ya saya juga kegiatan asesor MPTKes ya, tapi sebelum ini saya ketua lab ya, tapi karena udah periode saya bilang digantilah ketua labnya, jangan saya terus ya diganti. Saya dan juga tim kurikulum di Farmasi UI. Dan satu lagi Prof, jadi Komite 4 Dewan Guru Besar UI. Iya kan? Betul. Sama-sama kita kan? Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, itulah tadi sekelumit aktivitas dari Prof Berna sehari-harinya sebagai seorang pengajar, peneliti, dan juga sebagai seorang pelaku pengabdian masyarakat di UI. Kita saksikan, kita dengarkan berikutnya bagaimana Prof Berna sebagai seorang guru besar memiliki visi dalam rangka hidupnya hari ini dan ke depan. Tunggu ya. Pada sesi atau segmen terakhir ini, saya ingin mengajak Prof untuk bicara soal hal-hal yang terkait dengan wisdom, Prof. Jadi saya kira kita semua sepakat bahwa sebagai seorang guru besar itu tidak hanya soal jabatan, tidak hanya soal membubuhkan gelar profesor di depan nama kita, tapi kita mesti punya sesuatu ya nilai yang kita tularkan, kita ajarkan kepada mahasiswa yang kita interaksi setiap hari. Kalau dalam konteks Prof Berna apa? Ya wisdom yang Prof ajarkan kepada mahasiswa. Silakan Prof. Terkait dengan mahasiswa, ini memang saya mengajar pada mereka bagaimana misalnya kalau di kelas ya, bagaimana mereka bisa tidak hanya belajar ilmu ya maksudnya, tapi juga bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat ya nantinya, karena pemimpin yang akan datang itu kan mereka, digantikan oleh mereka ya. Betul. Nah sehingga ya mereka harus belajar bagaimana untuk tidak hanya belajar saja di kampus ya, maksudnya hanya ngutak-ngatik buku atau lab, tapi juga harus terkait organisasi ya, terkait terkait keilmuan ya, profesi keilmuan atau terkait masalah itu juga harus mengenal, sehingga mereka dan juga terkait etika ya, etika itu harus dijaga ya. Misalnya kalau etika baik terhadap dosen ya, terhadap sesama mahasiswa ya, antara mereka sendiri itu harus dijaga bagaimana sehingga hubungan itu baik ya. Nah, saya mau tanya Prof, karena Prof berada dalam dunia eksak ya, yang akurat dan harus presisi. Dalam rangka melihat kesalahan ya, bagaimana kita melihat kesalahan tersebut dan menerimanya? Apakah kita bisa mentolerir kesalahan ya? Dan saya bayangkan bahwa kesalahan di laboratorium itu kemudian lalu juga bisa terjelma atau terrefleksi di masyarakat kan? Apakah
ketika seorang mahasiswa salah melakukan satu pemeriksaan di laboratorium itu bagaimana kita memandang itu dan bagaimana juga melihat kesalahan dalam dunia sehari-hari ya? Apakah kita bisa mentolerir atau yang penting bukan niatnya nggak jahat gitu ya? Atau bagaimana, Prof? Silakan. Nah, ini kesalahan tergantung juga. Kalau misalnya kesalahan ketika dia masih percobaan praktikum, ya, nah kita ajarkan. Maksudnya kita ajarkan yang benar itu seperti apa, ya. Misalnya ini positif, misalnya ini tambah ini positif, tapi kita lihat nggak negatif kan? Nah, itu bagaimana kita solusinya kita ajarkan, ya, kalau praktikum ya misalnya. Atau misalnya ketika penelitian ya. Misalnya dia ada mahasiswa saya misalnya meneliti ini kok kandungannya tidak ada. Nah kita cari solusi ya. Misalnya dia dalam bentuk glikosida sehingga kalau bentuk glikosida kita harus hidrolisa dahulu kita cari solusi ya. Tapi kalau misalnya ketika ujian dia nyontek, walaupun dia minta maaf ke kita bilang saya maafkan kamu, tapi nilai tetap tidak ini kamu tetap saya kasih tidak lulus. Nah baru nih masalah nih gitu ya. Iya itu pernah terjadi beberapa kali. Ketika saya memegang jabatan itu ada mahasiswa sebenarnya dia dulu dia dari Kemenkes ya, saya lupa Kemenkes berapa. Ketahuan sama saya nyontek. Dia ngadep, ya Bu saya minta maaf. Saya bilang dari awal kan saya udah bilang, kalau nyontek ketahuan, saya tidak akan periksa nilai kamu. Perjanjian di awal sudah saya tegakkan. Jadi memang saya maafkan kalau mau nyontek tapi tidak diulang kembali. Tapi nilai tetap tidak lulus. Jadi kamu harus mengulang tahun depan. Mantap. Prof sebagai seorang guru besar, kira-kira Prof akan atau pernah nggak mengalami kesulitan dalam rangka menjadi seorang model ya, seorang model bagi mahasiswa? Apakah kayaknya sebagai seorang guru besar kita tuh diliatin terus gitu ya, harus perfect, harus sempurna atau bagaimana Prof sebagai seorang guru besar? Silakan Prof. Sebenarnya kita sebagai guru besar ya kita juga tentunya ada kehilafan ya, ada kesalahan biasa manusia itu tentunya ada kesalahan ya, ada kehilafan ya. Saya juga utarakan ke mahasiswa, semua mahasiswa itu nggak ada yang sempurna ya, kecuali kalau dalam agama Islam itu ada Rasul yang selalu ditegur kalau melakukan kesalahan ya. Tetapi bagaimana kita kalau memang kita melakukan kesalahan ya kita tapi selama ini alhamdulillah belum ya Prof ya. Jadi kalau memang itu saya terus terang saya minta maaf ya. Misalnya kalau sama anak pun ya misalnya kalau ada yang ini ya saya minta maaf sama anak ya. Jadi kita membiasakan diri kalau memang kita melakukan kesalahan kita meminta maaf. Apakah sebagai seorang guru besar, Prof terbiasa untuk menetapkan standar tinggi dari yang lain? Artinya begini, oke untuk kesalahan ini bisa diterima kalau dia adalah orang biasa, tapi kalau seorang guru besar ya jangan dong gitu. Enggak, kalau kesalahan ya, kesalahan itu kita lihat dahulu tadi ya, kesalahannya fatal atau tidak. Kalau kesalahannya misalnya, saya pernah masih melakukan absen, ya absen tuh dia nggak datang tapi ada tanda tangan. Saya panggil tuh, siapa yang tanda tangan, siapa yang tidak, yang ini. Saya panggil dua-duanya. Saya bilang, nah ini kan masih bisa kita tolerir, maksudnya tapi kita maafkan, tapi harus buat pernyataan, tidak akan melakukan lagi. Temannya yang menandatangani dan juga yang itu tidak mengulang lagi. Saya minta buat pernyataan di atas materai waktu itu. Tapi kalau memang kesalahan yang fatal misalnya kalau nyontek ya nggak lulus gitu, apa dia minta maaf gitu. Jadi memang ada tingkat-tingkatan gitu. Gradasi ya. Gradasi. Gitu ya. Prof dalam studi Prof yang ditekuni sehari-hari itu bagaimana ya melihat bahwa dari herbal yang Prof hasilkan itu lalu kemudian berkontribusi loh pada pada kesejahteraan orang gitu ya. Saya bisa bayangkan pasti banyak orang yang akan terbantu ya dengan karya-karya Prof dan juga teman-teman, semakin baik kesehatannya, semakin panjang usianya gitu. Itu apakah Prof pernah membuat satu refleksi khusus tentang hal itu? Silakan Prof. Nah kalau itu terkait yang sekarang yang kembangkan yaitu saya kemarin ikut Pengmas, yaitu saya menanam membudidayakan hanjeli ya di suatu daerah, dan itu memang kita membuat sediaan ya, kita buat prototipe sediaan, tetapi memang oleh masyarakat tersebut itu akan dikembangkan menjadi produksi. Nah itu yang banyak bermanfaat bagi mereka kan ya. Nah itu yang kita akan membantu juga mereka bagaimana membuat misalnya UMKM ya, atau membuat produknya didaftarkan ya menjadi ke Badan POM atau ke Kemenkes sehingga ke Badan POM sehingga produknya terdaftar nantinya. Nah itu yang kita bantu ke masyarakat ya. Nah kalau untuk yang yang saya sudah coba ya misalnya terkait herbal, nah itu ya tentunya kepada keluarga ya terutama ya. Pada keluarga itu anak saya itu kemarin sakit ya di Jogja sama bulenya, itu dikasih obat macam-macam ya. Bahkan waktu itu mau karena nggak mau makan, mau
disuruh masuk rumah sakit aja di opname ya misalnya. Tapi saya tidak, saya bilang saya jangan di opname, saya akan ke Jogja malam itu. Jadi saya malam itu berangkat ke Jogja, saya pagi saya langsung ini saya bilang kita ada 2 hari 3 hari ini, 2 hari 3 hari alhamdulillah membaik. Ya saya balik ke Jakarta. Itu karena anak rindu sama emaknya itu. Tapi bapak kalau suami saya juga dulu sebenarnya ada gejala ya. Maksudnya bukan ini dulu kena gejala diabetes ya ketika usia 40-an. Ya memang ada turunan diabetes ya, tapi ketika saya tahu turunan diabetes ya, saya suruh ya alhamdulillah sampai sekarang saya belum mengkonsumsi hebat ya udah 60-an udah 20 tahunan ya Mas ya. Tapi ya, saya harus menekankan dia harus olahraga yang teratur ya kan itu juga ini ya, kemudian diet makanan ya terutama glukosa ya itu ya, glukosa itu yang mempertahankan ya, dan juga yang lainnya ya, jadi sehingga memang benar-benar harus diinikan. Atau misalnya tetangga itu ada juga ya kemarin yang menderita hepatitis ya, dia memang sama dokter disuruh minta herbal katanya, dia datang ke rumah saya kasih herbal ya, alhamdulillah jadi dia kombinasi obat herbal sama obat, memang dokternya juga menganjurkan demikian katanya, jadi nah itu bisa alhamdulillah hepatitis B ya. Dulu suami saya juga saya ingat pas terkena itu hepatitis B ya. Ketika di KPPU waktu itu kan pernah ya. Nah itu saya coba kasih herbal ya alhamdulillah cek negatif alhamdulillah. Prof, saya mau tanya apakah dalam studi Prof ini juga memperhitungkan soal ekonomismenya, artinya ketika satu obat herbal ini dibuat lalu bakal laku nih gitu ya. Bakal banyak yang membutuhkan nih, atau sepenuhnya hanya sampai pada sepanjang memang sudah uji klinis maka selesai gitu. Nah ini kalau terkait aturan pemerintah ya, ini memang untuk melakukan misalnya kita ingin membuat sediaan misalnya fitofarmaka itu memang harus melalui melalui tahapan ya, ada uji preklinis ya, selain bahan bakunya sudah terstandarisasi, itu harus nanti melalui uji preklinis ya pada hewan coba, ini untuk keamanan dan khasiatnya ya, apakah benar-benar aman dan khasiat coba, dan juga untuk tahap selanjutnya ini juga kalau herbal terstandarisasi harus dibuat dalam industri yang CPOTB, jadi cara pembuatan obat bahan alam yang terstandar ya, jadi ketika apalagi mulai uji klinis ya, ini uji klinis ini kita tidak memproduksi, dia harus diproduksi oleh industri. Ya, kebenaran ada bimbingan S3 saya juga saat ini melakukan uji klinis ya, tapi memang belum selesai lagi, data lagi diinikan. Nah, tapi memang membuat sediaannya itu kita bekerja sama dengan industri Javaplan. Jadi Javaplan Edeltomed ya yang membuat produksinya. Nah, itu sudah diproduksi sana tapi dalam kapasitas ini ya untuk uji klinis dulu. Nah, ini lagi dicoba, nah, uji klinisnya tahap 1 waktu itu sudah dicoba, nah ini sedang dianalisis ya apakah nanti baik atau tidak ya, tentunya semoga nanti Edeltomed bisa memproduksinya nanti harapannya gitu. Nah, kalau nanti kemudian jatuhnya menjadi terlalu mahal bagaimana Prof? Nah ya itu nanti kalau ke industri kan industri biasanya yang mengemasnya ya, lalu ya, dibuat mengemasnya, jadi ya. mereka packagingnya kan semuanya mereka gitu ya, cuman kan akhirnya kan nanti cuma paling misalnya kita dapat royalti, kita kan nggak tahu nanti bagaimana mereka, soalnya industri juga ingin mengambil keuntungan tentunya kan. Apa nggak lebih bagus misalnya kampus membuat industri sendiri, Prof? Nah itu bagus juga usulannya yang baik ya. Seperti UGM juga punya industri, tapi memang punya industri sendiri. Saya pernah ke UGM, dia punya industri sendiri ya. Itu di informasinya di UI juga akan membuat katanya nanti ke depannya. Cuman kita nggak tahu kapan ya, wallahu alam. Kita tunggu saja. Ya. Prof, sejauh ini dunia investasi ya obat herbal itu seberapa besar sih? Apa banyak pelaku usahanya, lalu kemudian pelaku usaha ini semuanya termasuk dari perusahaan-perusahaan besar atau ada UMKM-nya, demikian juga permodalannya apakah berasal dari sepenuhnya dalam negeri atau ada pemain asingnya, itu bagaimana Prof? Nah kalau obat herbal ini kalau kita lihat ya trennya memang meningkat ya, penggunaan obat herbal di dunia secara global itu meningkat ya, tren penggunaan obat herbal ya, misalnya baik di China, kalau China jelas ya, Jepang ya dengan obat kamponya, kemudian di India ya, kemudian di Amerika juga meningkat, Prancis semua itu ada trennya, ada tren grafiknya itu memang meningkat ya penggunaan obat herbal. Nah ini sebenarnya investasi obat herbal itu memang berbagai macam ya, jadi bukan hanya dari dalam dan bukan hanya dari dalam, dari luar juga bermain ya. Tapi di Indonesia tentunya ada UMKM-nya juga ya, UMKM juga
mereka juga ada yang memproduksi herbal juga ya. Jadi dari UMKM ya, kemudian nanti ada bentuk industri, tapi ini penggolongannya beda ya. Karena nanti kalau udah industri misalnya, industri kan beberapa industri ada juga yang memproduksi obat herbal ya. Tapi kan beda ini jenisnya. Kalau UMKM mungkin dalam produksinya jamu. Oh ya. jamu. Kan ada tingkatan-tingkatan karena untuk memproduksi herbal terstandar dan fitofarmaka itu harus dibuat dalam CPOTB. Nah kan kadang-kadang UMKM kan dibuatnya ya fasilitasnya terbatas ya, sehingga dia tidak bisa didaftarkan sebagai obat herbal standar atau lebih tinggi lagi fitofarmaka. Gitu. Itu memang harus industri yang melaksanakan. Berarti dalam hal ini boleh nggak saya bilang bahwa industrinya sehat ya, artinya tidak ada pemain besar yang tunggal gitu ya, atau di pihak lain pemainnya semua kecil-kecil saja tanpa didukung oleh bidang penelitian yang cukup. Apa boleh saya simpulkan begitu, Prof? Tapi ada juga sih yang ada penelitian ya, misalnya kayak Borobudur ya, kan dia produksi juga ya, produksi, dan itu juga obat-obatnya kan banyak yang ini kan untuk dokter ya meresepkan, dan itu dia juga bekerja sama sebenarnya dengan beberapa perguruan tinggi, misalnya kayak dengan kita mahasiswa S2 herbal itu mengambil produknya untuk uji klinis ya, itu dari sana gitu, yang diuji klinis, gitu, diujikan klinis gitu. Prof, mungkin saya mulai masuk pada beberapa pertanyaan terakhir, yakni di mana peran UI, Fakultas Farmasi dalam konteks dunia herbal di Indonesia dan juga investasinya. Apakah bisa dibilang bahwa Fakultas Farmasi UI itu penting ya atau signifikan dalam hal ini? Bagaimana, Prof? Kalau Fakultas Farmasi UI ya mungkin selama ini kita tahu ya masih baru tumbuh ya, baru tumbuh ya. Jadi kalau gedung pun belum punya nih sendiri, Prof. Ya jadi memang masih agak terbatas lah ya kalau untuk investasi ke depannya ya, karena kalau kita lihat ya gedung sendiri aja belum ada ya. Kalau Pasiom udah ada nih misalnya, bagus ya. Farmasi itu memang belum ada gedung, itu memang perlu ya, perlu ini dulu ya fasilitas untuk penelitiannya ya, terutama terkait herbal misalnya. Bagaimana kemarin tuh tahun lalu saya kalau saya mau dapat hibah ya sama Pak Mahdi, kemudian itu untuk ekstraktor ya, tapi kita nggak punya tempat. Ya, kan kita harus menyediakan fasilitas tempat. Kita tanya sama UI mau taruh di mana nih, bingung dia. Ya, aja kita tanda tangan kontrak ya, kita membatalkan untuk tidak dapat dana hibah itu. Gitu. Karena kita mau taruh di mana, alatnya mau datang, tapi kan misalnya kita nggak punya gedung. Apakah ada semacam roadmap dari Fakultas Farmasi UI untuk menjadi menjadi aktor penting ya dalam rangka pengembangan herbal di Indonesia begitu, Prof? Roadmapnya ada ya, tentunya bisa bekerja sama ya dengan itu. Roadmapnya sudah terbentuk ya, sudah terbentuk. Cuman ya ini masih dalam tahap kedepannya lah. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Betul, saya kira penting tuh karena ini bidang yang vital. Gak ada orang yang tidak perlu obat ya. Iya. Kita punya 270 juta orang dan ketika semua makin menyadari bahwa kita perlu hati-hati dengan obat antibiotik, maka herbal bisa menjadi satu solusi ya, Prof ya. Iya, tapi paling tidak pencegahan dahulu. Betul sekali. Pencegahan dahulu. Nah ya, pencegahan itu ya kita perlu tahu ilmunya juga bahwa herbal mana yang sebaiknya kita gunakan. Nah ini yang banyak orang tahu juga nih, taunya hanya herbal aja kan. Ternyata ada lagi herbal pencegahan begitu, Prof. Ya, maksudnya untuk pencegahan penyakit, karena kan ini herbal ini kan untuk pencegahan penyakit tentunya. Kan ada dosisnya ya, kalau kita ada dosisnya berapa yang kita gunakan, terus sebaiknya memang harus terstandarisasi dalam arti kata ya, jangan sampai herbal itu tercemar misalnya oleh logam berat ya, oleh yang bakteri patogen. Nah ini kan bahaya juga kalau kita konsumsi ya, itu sangat penting ya untuk melakukan standarisasi dari bahan alamnya sendiri. Perbedaan satu hal yang mau saya tanya adalah apakah Perbedaan sudah punya junior yang setiap kali atau bisa nanti suatu saat menggantikan kita, Prof? Ya, kayak tadi ada masa tuanya dan kalau nggak ada generasi penerus sih, wah kacau juga nih. Nah ini ada ya di lab 1 kemudian bimbingan S1 waktu itu sama saya, kemudian waktu dia ke S1 saya mau jadi dosen ya. Yaudah akhirnya saya bawa riset ke Malaysia, waktu itu saya pernah postdoc di Malaysia. Jadi saya tapi pulang pergi ya. Jadi saya tadi diminta 2 tahun postdoc di sana, tapi ketika saya menjabat jadi manajer pendidikan di farmasi di awal, sama ketika peralihan sama Prof Diana nggak boleh postdoc 2 tahun, cukup liburan aja. Jadi saya postdoc sebentar 3 bulan, tapi saya melanjutkan penelitian. Nah itu penelitian itu saya bawa junior saya mau itu. Kemudian
ketika itu dia melanjutkan S2 tadi ditawarkan di sana untuk S2 di sana, tapi dia bilang kalau bisa negara lain. Jadi pengen cari pencerahan karena udah tahu kan di UN seperti apa penelitian. Ya udah saya bilang apa-apa. Terus kemudian ya dia ambil S2 di farmasi dulu 1 semester, terus kemudian dia sambil melakukan cari beasiswa ya. Kemudian ya alhamdulillah bisa melanjutkan ke Amerika ya, S2, S3 udah selesai, sekarang udah kembali. Moga-moga yang bersangkutan itu tetap bertahan dalam tracknya, suatu saat akan menjadi guru besar menggantikan kita semua ya Prof. Ya, amin. Baik Prof Bernas, senang sekali berdiskusi dengan Prof. Saya harapkan agar Prof selalu sehat dan bisa terus mendorong perkembangan dari farmasi di Indonesia, khususnya di Fakultas Farmasi UI. Demikian perbincangan kami pada sesi ini bersama dengan Prof Berna Elias, seorang ahli herbal di Indonesia, khususnya yang bergiat di Fakultas Farmasi UI. Sekian perbincangan saya bersama dengan Prof Berna. Kita bertemu lagi dalam episode mendatang, tentu saja dengan narasumber yang lain. Bye-bye.